Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Aktual Politik. Aktual Politik merupakan sebuah forum yang akan membahas tentang hal-hal politik yang update tentang situasi nasional hari ini. Hari ini kita mendapatkan tamu yang istimewa, yaitu Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan, dan juga hari ini merupakan politisi senior dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat. Dan kita akan berbincang bersama beliau dalam 30 menit ke depan, dan saya mengajak pemirsa semua untuk menyimak obrolan kita pada sesi hari ini. Selamat datang Bang Fuad. Terima kasih bisa kita berdiskusi malam ini Bang Fuad. Alhamdulillah. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Di tengah aktivitas politik yang luar biasa, ya apa kalau kata orang Jawa bilang ini sahur manuk. Jadi luar biasa di tengah situasi, bahkan presiden pun hari ini menge-tweet Bang. Kan gitu Bang, kira-kira Bang. Kalau Bang Fuad sendiri posisi politik hari ini bagaimana? Di tengah semua berbincang 87% hasil survei terakhir tidak percaya pada partai politik. Dan Bang Fuad hari ini duduk di salah satu eksekutif nasional di partai politik. Dia bisa difahami kalau aspirasi rakyat itu banyak yang tidak menyukai atau tidak mempercayai partai politik. Yep. Karena penguasa negara sekarang ini atau para penyelenggara negara, pemerintah, DPR itu semuanya adalah lahir dari partai politik. Semuanya produk dari partai politik. Sedangkan prestasi mereka pada umumnya masih sangat mengecewakan di mata rakyat dalam berbagai macam hal, khususnya untuk mensejahterakan rakyat itu masih jauh. Selalu rakyat itu diberi pukulan bertubi-tubi dengan berbagai macam pengalaman pahit yang dihadapinya. Misalnya harus antri BBM, antri di jembatan, jalan yang rusak. Ini jadi kesusahan yang diberikan kepada rakyat yang terasa sehari-hari. Ya, menghadapi Lebaran misalnya yang merupakan hari berbahagia, biasanya kesulitan transportasi atau transportasi tiba-tiba menjadi mahal. Ya, betul. Terus di jalan bisa 24 jam, ada yang sampai 2 hari. Terjadi ketimpangan luar biasa. Ketimpangan, kesusahan, politik perut ini hidup. Tidak terpenuhi ya Bang ya. Tapi satu sisi tiap hari para politisi selalu mensajikan korupsi dan sebagainya. Jadi ada kontradiksi-kontradiksi. Di lain pihak sementara yang sedang menikmati perjuangan hidup yang sangat menyusahkan sehari-hari itu, dari mulai kena harga cabai, harga bawang, harga semuanya itu rakyat itu punya bertubi-tubi dihajar dari waktu ke waktu, ya, dengan antrian, dengan berbagai macam kagetan-kagetan, ada ujian yang pakai tiba-tiba tidak siap dan sebagainya. Tidak pernah pemerintah 1 minggu boleh dibilang yang tidak nyusahin rakyat, yang tidak memberikan pukulan atau problem kepada rakyat. Ya, sementara yang lebih repot lagi, fungsi pemerintah hadir untuk melakukan perlindungan. Sebaliknya kan harusnya memfasilitasi, mensejahterakan, melindungi, mengamankan dan sebagainya. Hampir itu tidak begitu terwujud. Tetapi yang paling menyedihkan itu pemerintahnya sendiri merasa pemerintahan yang hebat, yang sukses, yang luar biasa. Jadi ya sebetulnya agak aneh juga. Makanya saya bilang, ini yo memang banyak orang yang kelihatannya orangnya masih sehat-sehat, tapi saya kira kurang waras sehatnya gitu. Jadi sehat tidak waras, akhirnya dia tidak bisa, ada gap apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh rakyat dengan apa yang dirasakan dan dilihat oleh para penguasa. Social gap, ya kata kuncinya. Iya. Jadi social gap antara elit penguasa, pemerintah dalam hari ini yang harusnya melakukan perlindungan total terhadap hak-hak rakyat. Pemerintah merasa itu gagal, pemerintah merasa sukses. Pemerintah merasa ini ekonomi susah, pemerintah merasa ini luar biasa suksesnya. Ini ada hal yang luar biasa, maka saya bilang ini luar biasa di perbedaan. Pemerintah merasa memuja-muji dirinya tidak habis-habis, bahkan sering menyitir, luar biasa kagum pada kita, luar biasa memuji kita. Yang penting kan rakyatnya sendiri itu ternyata merasakan ada kesulitan. Jadi inilah yang saya bilang ketimpangan yang luar biasa. Barang yang sama, si pemerintah merasa dirinya itu hebat, memuji-muji dirinya sendiri, narsis betul.
Di lain pihak rakyat itu berasa sedang dibikin susah oleh pemerintah. Sebab orang banyak bilang, teoritis ini kalau nggak ada pemerintah hidup kita itu bisa lebih baik. Iya betul. Karena kehadiran itu ya. Karena pemerintah itu sering lebih menonjolkan gangguannya. Apalagi bagi pengusaha terus terang. Apalagi bicara pengusaha itu, wah pemerintah itu kalau nggak menggunakan hak ganggunya saja kita udah nyaman nih. Buru-buru membantu kayak di banyak pemerintah di negeri lain yang memfasilitasi ini itu. Di sini itu kebanyakan mengganggu. Nggak ganggu saja kita sudah syukur. Dan di balik itu terus terang aja, mau disangkal kayak apa itu hasil survei. Kalau pengusaha ngerasain itu di mana-mana itu instansi itu adalah tukang pala. Apa Bang penyebab? Apa kalau saya melihat satu sisi apakah karena pemerintah tidak hadir karena tidak mampuan ya, atau apa ya? Ketidakmampuan. Betul. Sistemnya partai politik itu tadi. Partai politiknya bermasalah, prosesnya melahirkan penyelenggara negara ini, pemerintah maupun DPRD-nya itu prosesnya bermasalah. Yang lahir adalah pemerintahan yang bermasalah. Jadi istilahnya sudah cacat dari mulai ibunya cacat, proses melahirkannya itu cacat, misalnya pemilu dan sistemnya itu, yang lahir itu anak-anak yang cacat. Jadi memang pemberahannya memang bersih dari itu. Kalau yang lahir kayak begini modelnya ya susah juga ya. Nggak ada perbaikan yang nyata gitu, yang bisa diharapkan. Nah ini semua ditutup dengan propaganda. Pagi, sore, siang, malam kita dijejali dengan propaganda bahwa ini pemerintah yang demokratis, pemerintah yang sukses, pemerintah yang sejahtera dan sebagainya. Semua diputar balik kenyataan. Dan keras kepala kalau diomongin. Misalnya ya, sudah diingatkan, hati-hati, kita sudah 40 tahun ini sangat mengandalkan perdagangan ekspor-import itu yang surplus. 30 tahun Orde Baru juga selalu surplus. Surplus ini merupakan andalan kita. Ya. Nah, sekarang mulai ada tendensi loh, jauh-jauh hari kita udah ingetin tendensi menjadi perdagangannya itu defisit. Artinya import ini akan mulai lebih tinggi. Ini berbahaya. Jawabannya pemerintah itu, wah ini bagus. Karena katanya ini yang diimpor. Padahal yang diimpor itu juga gitu. Ya, makanya sakit saya bilang sekarang ini. Kalau saya lihat neraca keuangan kita defisit. Ya, selalu defisit. Tapi juga inflasi pada satu sisi bersamaan. Ini juga berbahaya. Ini bos sangat. Ini ya ancaman ini ya. APBN kita defisit. Betul. Sekarang menuju kepada perdagangan yang defisit. Ya, neraca perdagangan defisit. Inflasinya itu tinggi. Dalam kondisi yang pengangguran masih tinggi, ketimpangan masih tinggi, ya, kemiskinannya juga masih besar. Itu per kapita income masih rendah. Jadi ini rentan sekali, berbahaya sekali gitu kan. Tapi kalau Anda lihat komentar pemerintah, dan juga terus tergerusnya devisa kita, Bang. Devisa kita dalam ya karena defisit itu tadi, padahal sudah tertolong, ya tertolong semu sebetulnya, tapi yang nolong gitu adalah adanya hot money, itu uang-uang di bursa. Karena bisa mendapatkan capital gain yang tinggi, tapi ingat hot money itu tidak menciptakan lapangan kerja, ya sifatnya itu sementara. Dan itu kalau sekali nyedot, misalnya masuknya 10, kalau dia balik itu lebih 11, 12, karena ini keuntungan capital gain yang diperoleh. Oke, menarik Bang. Nanti kita akan teruskan dalam sesi selanjutnya. Pemirsa, perbincangan kita akan selalu menarik pada sesi hari ini bersama Fuad Bawazir. Tadi sudah membahas tentang bagaimana problematika ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk pada sosial politik dan khususnya hukum, yang bagaimana ternyata beberapa institusi kita, contohnya KPK juga ternyata tanda kutip, quote on quote, dijebak oleh kekuasaan. Kita saksikan setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi di dalam Aktual Politik bersama Fuad Bawazir. Bang Fuad, dalam sesi pertama kita membahas tentang secara umum tentang politik khususnya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, social gap yang terlalu tinggi, ekonomi yang juga mengkhawatirkan. Kemudian hari ini kita juga melihat bagaimana pemerintah juga rezim yang berkuasa, kalau saya lebih fokuskan juga melihat menggunakan tangan-tangan hukum untuk digunakan untuk menyandra, lebih tepatnya menyandra lawan politik mereka. Ini kalau menurut publik sangat luar biasa. Soeharto pun saya pikir tidak sevulgar itu. Dulu Bang Fuad juga dalam Orde Baru juga masuk di dalam itu. Gimana Bang Fuad melihat contohnya KPK misalnya hari ini? Ya, KPK ini kan produk baru, produk reformasi ya. Karena kekurang percayaan atau kekurang puasan atau ketidaksabaran publik terhadap instansi-instansi, institusi yang konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan. Itu standarnya pakai kepolisian dan kejaksaan, tapi karena dahsyatnya itu arus korupsi dan skandal-skandal, maka dihadirkan KPK. Tapi Anda mesti tahu juga KPK ini memang lembaga penegak hukum, tapi bagaimanapun juga karena proses lahirnya itu juga proses politik. Betul. Pemilihannya juga politik. Betul. Ya kan? Komisionernya juga politis. Maka tidak bisa juga steril dari kepentingan politik. Oke. Sering kita merasakan ada tekanan politik, intervensi politik, ya. Ya tentu saja yang dicampuri juga akan menyangga, menolak, yang menyampuri juga menolak, itu udah standar gitu ya. Saya kasih contoh dulu zamannya Orde Baru atau waktu masa krisis, yang namanya IMF itu kalau menekan Indonesia itu kasar. Ya kayak preman betul, harus begini. KPK itu juga lahir dari LOIMF loh Bang, salah satunya ya. Nah itu ditekan gitu, tapi kan dan pers misalnya merasakan bahwa ini tekanan IMF dahsyat betul. Pemerintah ditanya, apakah Anda ditekan? Oh tidak, ini dari kita sendiri. Kan itu standar jawabannya gitu. Ya kan? Masa mau ngomong iya, itu kan susah gitu. Yang menekan juga, oh jadi kemauan pemerintah Indonesia sendiri, kita cuma tuturi Anda. Ya ini kira-kira yang ngomong begitu kan. Nah, itulah enaknya kalau dalam dunia kayak gini, yang menekan itu saling berkejahatan akan terlindungi karena semuanya saling menyanggah gitu kan. Betul. Sama saja. Dia mau ngomong kayak apa ya, akan mengatakan tidak. Karena ada tekanan yang tidak mau dicampuri, tapi kadang-kadang KPK-nya juga tidak bisa menghindari itu intervensi dengan berbagai macam mekanisme yang ada gitu ya. Antara ya di situ istilahnya antara malaikat sama setan, tekanan baik kan buruk gitu kan. Gitu. Tapi masih menghasilkan sesuatu gitu kan. Tapi ada juga yang kita melihat masalahnya kayak Senturi gitu ya, boleh ngomong apa aja kita cuma ketawa lah. Ya udah lalu kagak siap. Ini menarik gitu kan, Senturi. Gitu. Ini kemarin tim MAS kan juga menemukan FPJP, surat kuasa Budiono. Dalam beberapa statement Bang Fuad di aktual beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Budiono, wakil presiden kita itu, dulu waktu Bang Fuad menjadi Menteri Keuangan pernah dicopot loh, dalam kurung disersi dalam kurung, pernah dicopot waktu di salah satu menjadi Direktur Bank Indonesia. Iya. Kalau saya jujur saja tidak mempunyai keraguan sedikit pun bahwa Pak Budiono itu bertanggung jawab dan terlibat di dalam masalah pembobolan perbankan. Ya. Ini malah saya bilang ini spesialis pembobol perbankan. Spesialis. Ibarat itu residivis. Ibaratnya ya residivis untuk pemain perbankan. Dalam hal BLBI dulu kawan-kawannya yang sesama Dewan Gubernur, itu istilahnya zaman dulu dengan Dewan Direksi gitu. Dewan Direksi. Itu sama dengan Dewan Gubernur sekarang. Itu pada diadili, divonis. Putusan-putusan pengadilannya, putusan-putusan kasasi sampai di Mahkamah Agung pun melibatkan keterlibatan Pak Budiono sebetulnya adalah misalnya seperti Paul Sutopo dan semuanya itu. Sebelumnya juga waktu saya menjadi Menteri Keuangan di bawah Pak Harto itu juga ini kita terus aja kita berhentikan Pak Budiono itu. Tempat kita berhentikan, kita copot dari Bank Indonesia. Iya,
Saya copot. Saat itu kuasa masih di Menteri Keuangan? Iya. Oke. Atas melalui analisis diskusi Pak Harto, Presiden tentu kan dapat masukan dari berbagai macam, sudah mendiskusikan, memberikan pengarahan kepada saya membahasnya lah begitu dengan beliau Presiden, akhirnya putuskan ini harus dicopot. Waktu itu kan apa? BLBI juga? BLBI itu dicopot ya. Jadi samping itu BPK pernah setelah Pak Harto turun, ya waktu itu kan Pak Harto yang nyopot, mungkin saya yakin itu keputusan saya, kemudian saya juga yang melantik pengganti Pak Budiono pada waktu itu ya. Yakin itulah dengan keputusan Banjung memang orang bertanggung jawab gitu kan. Kemudian dibuktikan dengan putusan kebenaran kebijakan kami mencopot itu bertanggung jawab laporan investigasi BPK. Ya, itu pasca reformasi. Iya kan, sudah nggak ada Pak Harto atau laporan BPK begitu mengatakan bahwa ya salah satu yang bertanggung jawab ini adalah Pak Budiono. Betul. Tadi keputusan Mahkamah Agung juga melibatkan Pak Budiono begitu kan. Tapi hebat dan Bang. Tapi sudah terlibat kayak itu, teman-temannya sempat pada masuk penjara begitu, malah jadi presiden. Ini kan kita perlu tanda tanya kan. Enggak, kan di zaman Megawati juga Pak Budiono jadi Menteri Keuangan. Iya itu dia. Kan hebat Bang. Iya itu dia kan. Ini kan ada apa gitu kan, aneh gitu kan, sponsornya apa, titipannya, tenaganya dari mana begitu kan. Yang musiknya udah pada diparkir begitu dengan teman-teman kolehannya itu, ini malah menggeliat terus ya, biarlah orang membahas sendiri-sendiri gitu kan. Itu proses BLBI. Nah, sekarang saya coba ingin masuk lagi kepada yang sekarang ramai tentang SKL. Nah, akhirnya lahir release and discharge. Waktu itu Menko-nya Doro Jatun. Itu masih bagian dari BLBI. Iya, Menteri Keuangannya waktu itu zaman Mega adalah Budiono. Itu juga ada tangan ya waktu itu. Ada. Kemudian jadi dalam masalah BLBI, kemudian telak juga ketika masalah Senturi, ya kan? Terus ditangani KPK. Tapi KPK kan seperti tidak berdaya. Itu sudah jelas, tapi kan para tekanan yang luar biasa, akhirnya KPK kebingungan juga. Ya udah nih kita tingkatkan penyidikan, menyelamatkan diri. Menyelamatkan KPK-nya juga karena ada kebingungan. Ya udah kita naikin ke penyidikan. Terus kita tunjuk 2 orang yang sudah ibaratnya udah jadi tersangka, meskipun nggak diapa-apain lah ya. Ini itu berarti hanya untuk menyelamatkan dan buying time, menunda saja gitu. Ya kan, seolah-olah kalau nggak ada tekanan yang, kalau misalnya waktu itu tidak ada timbas, udahlah itu tenggelam habis. Di KPK nggak bakal diapa-apain. Kekuatan melihat posisi sekarang surat kuasa FPJP. Tanpa itu pun ini sebetulnya seorang ini sebenarnya kalau memang mau serius ditindak itu udah dari lama, udah begitu jelas tanggung jawab yang mesti dipikulnya. Sudah harus lama menjadi tersangkanya, sudah harus disidik, sudah lama. Masalahnya kan kekuatan politik. Tadi kan KPK-nya setengah lembaga politik. Di sana kan tentu tarik-tarikan, ada ya macam-macam lah. Jadi saya kira, tapi KPK suruh mengatakan ini Senturi tidak ada bukti, tidak bermasalah, istilahnya menyatakan tidak usah diteruskan, nggak berani juga. Jadi yang ada itu sebetulnya saya bisa memaklumi juga, ini tidak punya cukup nyali, mau menunda sampai nanti ganti rezim. Iya, itu sebenarnya mau menunda ganti rezim. Kita akan teruskan Bang Fuad. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang bagaimana Bang Fuad menyatakan secara vulgar bahwa Wapres kita itu mantan residivis. Tapi tentunya akan kita lebih dalam lagi setelah sesi terakhir berikut ini. Dalam hal pembobolan perbankan. Khususnya pada pembobolan perbankan. Iya, ibaratnya pemirsa, begitu. tetap stay tune di Aktual Politik. Pemirsa, sesi terakhir ini kita akan lebih dalam dan sekaligus untuk closing tentang aktual politik bersama Fuad Bawazir. Bang Fuad, tadi kalau Bang Fuad mengatakan ini ada spesialis pembobol perbankan. Nah, kalau bebas dalam hal membobolnya itu saya kira nekat, tapi mungkin pede, karena dulu waktu BLBI teman-temannya kena masalah hukum kan dia tidak lolos kan. Jadi semakin pede dalam arti untuk
bermain di dunia perbankan. Ini contohnya begini. Anda jangan lupa ya, sebelum membobol Bank Senturi, Pak Budiono itu berdramatisasi untuk menyelamatkan Bank Indover. Ya kan? Bagaimana dibilang ini seorang profesor, doktor yang hebat, ekonomi segala macam. Omong kosong. Kalau menurut saya sebaliknya gitu loh. Masa ya, Bank Indover itu bank yang satu sedang dilaporkan oleh BPK ke KPK. Bahwa ini bank tahun 2007 ini dilaporkan. Ini bank bermasalah. Jahatlah kejahatannya itu dirunut, ditandatangani oleh ketua BPK. Bank ini di negeri, jadi bank yang bermasalah, ya kan? Negeri Belanda, bank kecil, nggak punya efek kepada ekonomi Indonesia, ya kan? Nggak ada employment ke kita sebagainya. Toh ini diajukan, dirayunya DPR pada tahun 2008 untuk di bail out. Bank yang tidak punya manfaat. Nah kalau seorang ekonom, katanya profesor, dokter yang pinter, kan nggak mungkin mau nyedot duit negara untuk dibuang ke bank kecil di negeri Belanda yang tidak punya manfaat, yang banknya sedang sakit. Betul. Ini apa kalau nggak penjahat atau pembobol perbankan? Sebelum Senturi, sangat merugikan negara. Dan katanya kalau saya nggak salah ingat 4,7 triliun yang diajukan, ini kejahatan yang luar biasa ini. Iya kan? Dan jujur ngomong saja, sama dengan lagu zaman BLBI, ya, selalu ditakut-takuti DPR itu. Kalau tidak begini, nanti Bank Indonesia bisa tidak boleh clearing internasional. Wah serem lah kayak ini, bisa ngehancur ekonominya, perbankan, moneter segala macam. Sampai komisi di DPR itu 11 menyetujui untuk memberikan itu. Tapi alhamdulillah akhirnya komisi dengan berbagai macam masukan, ya saya juga ikut memberikan masukan, jangan percaya pada kicauan atau kibulan Pak Budiono itu. Waktu itu Abang di Komisi 11 ya? Enggak, saya sudah tidak di sana, begitu, jadi DPR lagi. Tapi saya sampai menghadap unsur pimpinan di DPR, saya jelaskan hati-hati, ini duit negara mau dijebol lagi nih oleh Pak Budiono, dulu udah BLBI, waktu Gubernur BI. Ya. Jangan percaya, Pak, buat hati-hati loh Pak, buat ini orang profesor, doktor, ini ekonom. Katanya nanti Bank Indonesia bisa begini, bank sentral kita dinyatakan kolab, bangkrut dan sebagainya. Jangan percaya, tukang bohong, saya bilang. Bapak tanggung jawab, iya, saya bilang, percaya mas saya, itu duit kalian hilang di negara. Ini Bank Senturi udah tutup saja, nggak apa itu banknya, itu bank buat buang di sini, nanti buat bancaan di negeri Belanda. Yang bancain ya orang-orang kita juga, ini buat buang duit di sana. Indover itu ya? Iya, nggak terjangkau, duit kita sana hilang, duit di negeri Belanda di Indover itu. Hasil ringkas ceritanya tidak jadi. Terus kemudian dibatalkan. Paripurna tidak mengagendakan, tidak pernah menyetujui. Tapi sempat diketok di komisi. Ya, Komisi 9 waktu itu. Iya, Komisi 9 sempat diketok, selesai. Wah udah senang, saya kira Pak Budiono mungkin sudah kipas-kipas senang ini bakal dapat duit gede kan. Dan itu gagal. Cepet banget, nggak nyampe 2 minggu udah mulai ngangkat Senturi, garap Senturi. Apa kalau nggak spesialis pembobol perbankan? Jadi maksudnya ini kalau gagal di Indover, bermain di Senturi. Tapi kalau di Indover, pada penilaian saya, kalau di Indover itu berhasil, sudah selesai. Udah nggak akan garap Senturi. Tapi menariknya saya yakin Senturi begitu. Itu nggak diomongin di komisi loh. Loh, ini itu pinternya. Pengalaman kemarin bukan gitu, Mas Nafis. Pengalaman kemarin di kasus Indover itu dibahas ke DPR, kemudian DPR sudah mulai cerdas, nggak bisa dihapusi lagi, ya kan? Dia nggak mau lagi membawa ke DPR. Dia juga nggak mau membawa ke kabinet atau ke Pak Yusuf Kalla. Waktu itu Wapres kan, pasti Pak Yusuf Kalla biasanya tebas yang kayak gini kan. Dia nggak mau lagi. Jadi untuk Senturi dia pengalaman, dia kucing-kucingan, dia main tembak saja. Sorenya rapat dengan Pak Yusuf Kalla itu tutup mulut, nggak bicara Senturi. Apa keadaan perbankan sudah moneter semua aman, baik, terkendali, ya kan? Dia tutup. Ini penuturan Pak Yusuf Kalla ya? Oh iya, memang datanya begitu, pernah saya sampaikan juga. Jam 4 sore itu rapat masih bilang nggak ada masalah. Mulai jam 7 dia mulai rapat, mulai forsir cepetan untuk sampai subuh ya kan. Padahal tadi sore ngapusi teman-teman rapat setengah kabinet sama bos Pak Yusuf Kalla segala, itu kan presiden sedang pergi di luar negeri, nggak disampaikan soal itu Senturi.
Karena dia tahu kalau dilaporkan pasti ditebas, dicegah sama Pak Yusuf Kala atau teman koleha menteri. Kalau dibawa ke DPR dia juga tahu nggak mau. Karena itu dia main begini. Pas membuat payung perlindungan, Perpu, ya kan, jaring pengaman sistem keuangan, ya kan, JPSK itu maksudnya kalau ada apa-apa biar dia nggak bisa dituntut, dia nggak mau nanti repot kayak zaman BLBI gitu loh. Perpunya dibatalkan, ditolak sama DPR, gitu. Tapi Senturinya jalan aja, nekat jalan terus. Terus habis itu bikin cerita, sama kayak dongeng yang Senturi. Ini demi menyelamatkan ekonomi. Kemarin kalau Indover dikasih duit itu, berapa itu 4,7 T, pasti akan ngomong. Kita keluar duit 4,7 T, tapi kan kita menyelamatkan Bank Sentral Indonesia di mata internasional. Dia akan dongeng begitu. Sama kayak ini bikin dongeng lagi ke Senturi. Hanya orang goblok yang bisa ditipu. Saya kagak, saya ekonom, saya ngerti. Saya agak orang goblok. Didongengin, ini 4,7 buat nolong ekonomi Indonesia begini. Menarik ya. Dongeng sampah itu gitu loh. Tapi yang menarik akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono memilih dia jadi wapres. Justru di situ saya perlu tanda tanya, apa kaitannya ini jebolnya duit ini dengan wapres gitu loh. Saya malah tanda tanya ada missing link di sini. Jangan-jangan ini Mas Kawin loh. Wallahu alam, tapi ini missing link ada di sini nih. Iya. Missing linknya di sini. Padahal waktu itu saya lihat beberapa partai berkoalisi, meskipun abang juga tidak di koalisi situ ya, kita mendengar juga salah satu partai koalisi mengingatkan, hati-hati ini akan bermasalah dengan Wapres Budiono, kan begitu ya? Ya logikanya gini, dia banyak cacatnya di BLB dan sebagainya, ya. Dia juga bukan pimpinan partai politik, ya. Prestasi yang jelas juga gak ada, selain jebol Bank BLBI, begitu kan. Tapi kemudian menjadi dibikin mitos orang hebat. Ya kan, saya tadi udah kasih contoh bagaimana orang hebat, ya kan. Kalau bank sakit lagi dilaporkan suruh diperiksa KPK, enggak malah mau di bail out, ya kan, tadi 4,7 juta. Kalau orang pintar nggak bakal begitu, ini orang geblek atau maling, jujur ngomong aja, ya kan, yang mau mikirin seperti itu. Dan ternyata ditolak dan ancamannya nggak terbukti, ya kan. Betul. Aneh saja gitu loh, masalah-masalah seperti ini. Ya pelakunya dia lagi kan? Nah ini juga yang terakhir kemarin juga cukup ramai bang, ketika ada PLTP Serula yang ada geothermal terbesar di dunia, yang kemudian oleh Pak Budiono juga diresmikan bersama dipayungi oleh 3 kementerian, Keuangan, ESDM dan BUMN. Di sana ternyata di konsorsium Serula yang ada Medco, kemudian ada IUSU dan kemudian ada Ormat. Ternyata Ormat itu perusahaan Israel punya. Artinya ini kan semakin blunder ya posisi Pak Budiono itu. Satu sisi dia memang cukup canggih tanda kutip di dalam perbankan, tapi juga meloloskan kepentingan internasional untuk masuk di industri strategis. Ini juga saya pikir akan menjadi blunder bagi. Ya nanti saya kira itu akan menjadi bahan sorotan, akan menjadi bahan pembahasan saya kira di DPR ataupun menjadi bahan pembahasan di publik gitu ya. Ini kan masalah baru ya, yang belum begitu dikuasai oleh publik gitu ya. Saya kira para pengamat juga belum begitu aware apa dan apa manfaatnya. Ya nanti akan tergantung bagaimana jalannya atau perkembangannya masalah ini. Ya, tapi yang terakhir Bang Fuad, sebelum kita tutup acara ini, saya melihat hari ini keprihatinan nasional sudah luar biasa terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah hari ini cukup luar biasa. Saya ingin bertanya pada posisi Hanura hari ini. Kenapa di situ sebagai kita melihat ya bahwa pemerintah itu setengah hadir, setengah tidak hadir di mata masyarakat. Ya. Pemerintah yang tidak sepenuhnya mengurus negara atau rakyat. Kalau kata pepatah bahasa itu wujud keadaan. Iya. Adanya seperti tidak ada. Ya. Ya, banyak petinggi negeri penting lebih banyak ngurus partainya daripada ngurus negara. Kalau Hanura berkuasa? Kami melarang jabatan presiden memegang jabatan partai. Clear itu ya? Clear. Tidak boleh presiden merangkap jabatan di partai. Okay. Karena pasti akan ada konflik, nanti sibuk ngurusi partainya. Fasilitas negara juga bagaimanapun juga banyak digunakan untuk ngurus partai. Ya seperti sekarang yang kita lihat lah, terus aja. Mau ngomong apapun juga ya kita lihat lah. Banyak ngurus partai, lebih banyak sibuk ngurus partai. Udah ngurus partai, nanti lebih banyak ngurus masalah pribadi atau sebagainya. Semakin
terbatas waktu buat ngurus negara dan rakyat. Terakhir Bang Fuad. Menurut Bang Fuad, apa kira-kira solusi terbaik bagi Republik ini? Penyelamatan yang terbaik. Penyelamatan suatu keadaan satu negara itu selalu adalah adanya kehadiran seorang pemimpin yang memang mempunyai komitmen. Terus terang aja, kita tidak lagi berharap ada komitmen dari pemerintahan sekarang ini. Dari rezim sekarang ini. Untuk mempunyai komitmen menyelesaikan. Karena dan memang tidak mampu juga. Semuanya itu cuma wacana. Contohnya soal BBM, ya kan? Wacana diribut alternatif ini, alternatif ini, bikin susah dan pusing rakyat. Dan itu selalu diflurkan ke masyarakat. Iya, terus saja dibikin pusing rakyat itu. Tapi kan nggak pernah ada keputusan, memang nggak mampu. Jadi pemegang kebijakan beralih kepada pengamat hari ini. Pengamat. Jadi pemerintah antara pemerintah dan pengamat itu susah, pemerintah dan rakyat itu udah susah dibedain. Kadang-kadang kita mau ngeluh, loh. Pemerintahnya itu penting, dia ngeluh duluan. Kita aja nggak ngerti dah ini nggak jelas ini. Semoga keruwetan hari ini bangsa kita. Ya, kemudian diakhiri nanti pada pemilu yang akan datang. Harus dengan pemilu? Ya, normanya dengan pemilu, kecuali ada hal lain wallahu alam, tapi harus diakhiri rezim yang tidak mampu, yang seperti ini, ya mudah-mudahan diakhiri dengan baik oleh pemerintahan baru yang punya komitmen kepada rakyat. Semoga itu terlaksana. Pemirsa, memang hari ini kita akan banyak sekali problematika bangsa kita hari ini. Dan yang disampaikan oleh Bang Fuad tadi ada pesan penting bahwa kepemimpinan nasional, kepertanggungjawaban, dan mampu melepaskan kepentingan individu dan golongan itu yang akan mampu membawa Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang beradab dan berdaulat. Beradab dan berdaulat. Pemirsa, kita akan kembali pada sesi berikutnya di dalam Aktual Politik bersama tamu saya, dan ke depan kita akan membahas lebih intens. Terima kasih dan tetap bersama Aktual Forum dalam tema-tema strategik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.